Halo, ketemu lagi hari ini hari Minggu tanggal 18 April tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari Minggu kita mulai kartu pertamanya dari Rumi, Beyond the Threshold of Fear. Enter the lion's jungle, don't think about getting hurt. Fearful thoughts are phantoms of the mind. No one is harmed in the jungle. Everything is compassion and love. It is your fear holding you back, like a bar behind the door. Jadi, kalau kartu ini mengatakan bahwa apapun yang menjadi ketakutan kita, kekhawatiran kita, itu adanya cuma di pikiran kita. Karena begitu kita masuk lingkungan situ, yang ada hanya cinta. Nggak ada lain kecuali cinta. Yang kita takutkan itu hanya antisipasi kita dan barangkali cerita orang, something like that. Dan kayaknya memang ya ini ceritanya, gambar tikus di sebelah kiri itu kan karena kita dengar cerita yang semuanya cerita buruk, cerita tidak menyenangkan. Tapi mau nggak mau kita masuk ke dalam situasi itu anyway kan, karena memang sudah waktunya gambar towernya. Dan nanti masuk di tower situ walaupun kita pertamanya jiper banget, tapi ternyata di situ kita bisa bersinar. Jadi 2 kali sudah mengatakan begitu. 3 kartu dari Destiny Cards ini, pertama gambarnya merah ini adalah Awakening. Ya, jadi memang sebenarnya barangkali gambar tikusnya tadi atau ketakutan kita memang di situ supaya kita fokus tentang apa yang harus kita pelajari. Nggak ada ilmu yang begitu sukar sehingga kita tidak bisa pelajari, termasuk pelajaran tentang hidup. Revelation. Karena kita sebenarnya sudah tahu banyak tentang kehidupan. There are new beginnings ahead. Memang tadi masuk ke dalam situasi baru tadi. Dan di situasi baru itu the royal order. Royal itu kerajaan yang tingkatnya tinggi. Order itu kan seperti hierarki. We play important roles in each other's life. Jadi apapun yang kita masuki, walaupun kita pertamanya takut, kita khawatir tidak mampu, which is nggak benar, kita sebenarnya mampu. Dan di situ kita akan memegang peran yang penting. Dan ini digambarkan tadi juga dengan matahari. So what are you afraid of? Many things. Oke. Iya, memang kita takut macam-macam, tapi paling tidak ini mengatakan bahwa apa yang kau takutkan itu hanya ada di kepalamu. Dan itu seperti holding back, jadi kayaknya membuatmu tidak berani melangkah ke situ. Padahal kalau berani melangkah ke situ, kamu punya kemampuan dan kamu akan bersinar. Kalau bulan ada di Cancer, itu kan tempat dimana kita merasa menjadi diri sendiri. Tapi kita memang perlu membuat pertahanan, jadi kayaknya memang rasa waspadanya tinggi sekali dan kita menjadi sangat sensitif. Tapi sebenarnya Cancer gitu loh. Cancer itu kan penggambarannya kan the chariot. The chariot itu kan menggambarkan kemenangan. Sebenarnya menang, cuman memang penuh kewaspadaan. Jadi memang energi Cancer itu penuh kewaspadaan, karena kayak di rumah itu kan sebenarnya yang paling kita takutin sebagai individu, diingat-ingat siapa yang paling kita takuti, sebenarnya kan ada di rumah ya. Ya, karena tokoh yang paling berkuasa atas diri kita lahir dari ibunda, ayahanda, itu yang paling kita takuti, tapi sekaligus paling kita cintai dan paling mengembangkan diri kita di tempat yang sama, rumah. Ya, seperti itu rasanya. Jadi di tempat teritori kita, tempat kita paling nyaman, tempat kita juga yang paling banyak menimbulkan rasa khawatir kita. Kita takut tidak bisa memenuhi apa yang menjadi harapan orang tua kita. Yang kemudian harapan orang tua kita, barangkali orang tua kita juga tidak terlalu menekankan itu lagi kepada ketika kita sudah dewasa, belibet. Tapi energi ekspektansi terbaik itu sudah kita cerap, kita jadikan bagian dari kita adopsi sebagai antisipasi seberapa jauh kita harus menjadi sebaik mungkin. Jadi dengan atau tanpa tokoh orang tua, ketika kita berada di rumah kita, berada di kamar kita juga kayak sedang diamati. How good am I? Jadi rasanya seperti itu. Anyway, karena bulan
itu sekstile dengan matahari dan sekstile juga dengan Merkurius, dan kemudian karena ini kan tanggal 18, tanggal 19 itu ada di 16 derajat ketika pukul 12 tanggal 19, which is hari Senin besok. Cuman di sini berarti di 4 derajat dia akan melewati Venus serta Uranus di hari ini dan besok paginya. Artinya kita memang was-was antara ingin yang terbaik, tetapi kita tahu kita mampu dan kita menjadi sensitif, agak galak kalau ada orang mempertanyakan hal tersebut. Mungkin bukan mempertanyakan juga, hanya menanyakan, kamu baik-baik aja, apa sih nanya-nanya? Kayak gitu. Jadi jawabannya mungkin agak ketus sedikit somehow, tapi sebenarnya di dalam hati kita tahu kita mampu. Dan memang kalau kita lihat kemudian dia akan melewati Uranus, saya melihatnya sebagai hal yang sangat positif karena sextile. Ya, jadi rasa khawatir itu seperti menjadi dorongan buat kita mengerjakan sebaik-baiknya apa yang menjadi tanda petik ujian, tantangan. Apapun yang kita siapkan, kita menjadi the best. Tapi kita nyiapinnya kayak kita mau ujian gitu kan, rasanya nggak karu-karuan. Padahal itu adalah kesempatan di mana kita bisa menang, kesempatan kita bisa mendapatkan penghargaan yang setinggi-tingginya. Tapi apa rasanya? Yaitu khawatir dan takut. Dan ini kelihatan sekali di sini ya, beyond the threshold of fear ini. Karena kita takut jadi galak pula. Padahal sebenarnya we're just doing okay. Hanya banyak omongan aja sih, nanti ntar gini loh, segala macam orang ngomongin gitu. Padahal enggak. Padahal kita akan punya peranan penting nanti di tempat ini. Oke, jelas sekali kalau dari bacaan hari ini you're going to be just fine. Mungkin justru malah jadi pemenangnya, tapi memang rasanya jadi cemas banget. Page of Pentacles ya, rasanya kayaknya kita bisa sih, cuman nggak yakin seberapa mampu kita. Dan kita, ini kan tantangan ya, kayaknya apapun yang ditawarin orang, ini kayak orang cemas ya, ditawarin makan apa juga nggak lapar kayak gitu. Jadi kayaknya gitu amat sih, dan memang begitu. Nah, ini sarannya adalah berstrategi, kita melihatnya dengan cara yang berbeda. Kita udah tahu persis kok situasinya kayak gitu, tapi kita tahu bahwa kita sendiri mungkin sedang menipu diri kita dengan rasa tidak percaya diri kita. Anyway, pada akhirnya toh kita akan bisa ketawa-ketawa dengan teman lagi. Ya, kita mengatakan, oh bisa, apa sih yang susah? Ya, udah lewat ngomongnya gitu. Tapi ya, sebelum lewat rasanya luar biasa. Love will heal all your wounds. Iya. Anyway, gitu ya. Ini sampai speechless. Rasanya sih ini cuman mengatakan bahwa itu sebenarnya adalah bentuk cinta yang luar biasa kepada kita. Cuman ya kadang-kadang pemberian itu dikasihnya sebagai satu kesempatan. Kayak ini kan kesempatan besar, gue seneng gitu loh dapat kesempatan mau sekolah di situ. Tapi kan kesempatan sekolah itu kan dalam kesehariannya luar biasa gitu. Tapi sebenarnya itu semua adalah bentuk cinta. Cinta yang membuat kita menjadi lebih pintar, lebih mandiri, lebih kuat, lebih macam-macam, lebih bijaksana dan lain sebagainya. Itu semua adalah bentuk cinta. Kalau kita bisa melihat hal itu sebagai bentuk cinta, barangkali kita nggak perlu galak-galak banget kali ya hari ini. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.